Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Maria Khazana Giovanni dengan NIM 25111176477 dari kelas 2025A. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai buku Ilmu Negara by Suhino bab 3 part 2. Di dalam bukunya yang bernama Politicals, dalam tanda kurung sama dengan ahli negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati, harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi, seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya. Karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan. Dan dalam pembagian ini, ia mempergunakan kriteria, ukuran, atau dasar. Dua hal. Yang pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahan. Yang kedua, relasi atau hubungan antara penguasa dan perundang-undangan. Dalam arti, di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang, kemudian bentuk aristokrasi, dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk karena tirani menggunakan pemerintahan sewenang-wenang yang murni, sedangkan demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi dalam tanda kurung sama dengan undang-undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang kenegaraan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme, meskipun realismenya tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur, tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara gereja Katolik dalam abad-abad pertengahan. 3. Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomakos, seorang tabib pribadi pada istana raja di Makedonia. Pada waktu ia berusia 70 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Philippus yang mendidik putranya Iskandar Zulkarnain dalam tanda kurung Alexander yang Agung, yang kemudian hari beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang diberi nama Politika. Sebetulnya, isi daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai satu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pencipta idealisme, yaitu memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda yang bentuknya
yang murni, yang berada di dunia lain, yaitu di dunia cita-cita atau dunia ide. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin melidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan yang baru, yaitu prima philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama, yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada. Jadi, mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi, menurut Aristoteles, hakikat daripada suatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada suatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari satu kesatuan objektif. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya adalah merupakan sesuatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditunjukkan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup dengan baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya dalam keadaan alam demokrasi, di mana seseorang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan, sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah, yang dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan, juga bagi pemerintahan dalam tanda kurung penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena jika dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu, lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing, maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir, yaitu sifat analitis, dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, dengan negara yang penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi, kemudian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan.
Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zoon politikon. Dari itu, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya, manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa yang menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksudkan di sini adalah hanya kebahagiaan duniawi saja. Kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung, sedangkan kebahagiaan seseorang hanya sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam pertimbangan antara manusia dan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu mempunyai dasar kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang surut, dan kadang-kadang mati. Itu sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri serta tak terlepas dari kesatuan tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu tadi adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian saja daripadanya yang tak dapat dilepaskan, maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan dalam hal diatur oleh negara. Dengan demikian, kekuasaan negara adalah absolut dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawabannya atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara model. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian. Semua itu bukan warga negara daripada negara model. Sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri, dan karena itu adalah orang-orang yang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model ini? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk. Yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan menjadi 2. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu yang pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya, pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, ataukah oleh beberapa orang jadi golongan kecil saja, ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat jadi oleh golongan terbesar. Yang kedua, sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum, dalam tanda kurung ini bersifat baik, ataukah pemerintahan itu hanya ditunjukkan oleh kepentingan para penguasa saja, dalam tanda kurung ini yang jelek. Berdasarkan 2 kriteria tersebut di atas, maka Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, jadi kekuasaan itu
hanya terpusat pada satu tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu satu, negara di mana pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja dan pemerintahannya itu ditujukan oleh kepentingan umum. Jadi ini bersifat baik, negara ini disebut monarki. Yang kedua, di mana pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahan itu hanya ditunjukkan oleh kepentingan si penguasa itu sendiri. Jadi ini yang bersifat jelek, negara ini disebut tirani. Kemudian bagian yang kedua, negara di mana pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang, oleh segolongan kecil saja. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan itu dipusatkan, tetapi tidak hanya pada pada tangan satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya itu, yaitu satu, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahan itu ditunjukkan oleh kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. Yang kedua, negara ini di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya jelek, karena pemerintahan itu hanya ditunjukkan oleh hanya untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Kemudian bagian yang ketiga, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahnya adalah baik, karena memperlihatkan kepentingan umum atau rakyat. Negara ini disebut republik atau republik konstitusional. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu ya hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditunjukkan oleh kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu ya hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin, oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekadarnya. Tetapi soalnya sekarang apakah keadilan itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil dan sebagaimana orang yang harus melaksanakan keadilan. Sebab bukankah seorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran? Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasanya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligarki atau golongan demokrat? Jadi manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul merupakan suatu kesatuan dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebijakan yang cukup, di mana kelebihan yang kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian soal kedaulatan pemerintahan itu biasanya dilakukan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki keputusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa seorang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingan sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang yang tidak merasa kebahagiaan apabila tidak berbuat atau berlaku baik, demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya yang demikian ini tersimpul konsekuensi dari pendirian bahwa Republik Konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik.
Karena pemerintahannya yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, atau dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu, di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena memang sudah merupakan bawaan dari sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya, ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya, ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya, kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan. Jadi merasa diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus, ingin menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya. Ini pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil adanya. Dan pelaksanaannya pun akan mengalami kesukaran, karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi, menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi. Atau berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab, menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Sedang di sini yang digunakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi dengan singkat, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai idea yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan. Akan tetapi, pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya, yaitu Epicurus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.